Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di podcast diskusi kebangsaan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Senang sekali saya Rahma Sari dapat menemani kesempatan diskusi pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk mendengarkan podcast diskusi pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat relevan, tema yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang peduli politik, peduli masa depan. Nah, mungkin sebagian orang berpikir bahwa atau berkata bahwa ketika mendengar kata politik itu mereka berkata, politik itu kotor, atau bahkan ada yang berkata bahwa saya tidak suka politik. Atau juga mungkin ada orang yang berpikir bahwa politik itu hanya urusan pejabat atau bahkan orang-orang mencalonkan diri untuk menjadi seorang pemimpin. Padahal benarkah demikian? Atau ketika justru kita tidak peduli terhadap politik, kita banyak sekali kesempatan-kesempatan penting dalam hidup kita yang dibuat dan diambil tanpa adanya partisipasi dan suara dari kita. Nah, untuk membahas lebih dalam, kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Sarah Sisiraja dan Rika. Halo Sarah, apa kabar? Halo Kak Rahma, alhamdulillah kabar saya baik. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat memberikan manfaat sekaligus mengubah cara pandang, khususnya untuk mahasiswa dan generasi muda seperti kita pada saat ini. Oke, baik, alhamdulillah. Rika, apa kabar? Halo Kak Rahma, terima kasih sudah mengundang saya di podcast hari ini. Menurut saya mengenai tema yang kita ambil pada hari ini itu sangat penting untuk kedepannya. Baik, itu saja. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi yang lebih dalam nih, saya ingin bertanya dulu kepada Sarah. Kalau menurut kamu nih, apa yang terlintas pertama kali di pikiran kamu ketika mendengar kata politik? Kalau menurut saya, kalau jujur nih dari pemikiran saya, kata pertama yang muncul di dalam pemikiran saya itu tentang tanggung jawab. Oke. Mungkin sebagian orang itu berpikir politik itu hanya tentang pemilu, konflik, jabatan, dan partai politik. Nah, kenapa justru tentang tanggung jawab? Karena menurut saya politik bukanlah sebuah perebutan kekuasaan. Politik adalah bagaimana seseorang yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Jika seseorang diberikan amanah untuk memimpin, maka hal yang paling utama itu bukanlah kekuasaan, melainkan tanggung jawab. Contohnya, ketika pemerintah itu memberikan kita anggaran pendidikan, mungkin saja sekolah itu akan lebih baik, beasiswa kita bertambah, guru mendapatkan pelatihan baik, bahkan mahasiswa itu mendapatkan beasiswa. Tetapi jika anggaran tersebut tidak digunakan secara tepat, dampaknya juga akan ke masyarakat, karena politik ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Oke, luar biasa sekali jawabannya. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih kepada Rika. Menurut kamu nih, kenapa banyak banget anak muda yang alergi terhadap politik? Karena yang sering terlihat di media sosial adalah konflik, bukan solusi. Di media sosial misalnya, kalau lebih banyak saling menyerang dan menyalahkan daripada pembahasan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Nah, akibatnya banyak anak muda menganggap politik hanya soal pertengkaran, dan padahal itu hanya bagian dari kecilnya saja dari politik itu sendiri. Oke, baik. Sarah, saya ingin bertanya lagi nih sama kamu. Apakah seseorang yang berkata saya tidak peduli terhadap politik itu benar-benar lupa terhadap politik? Menurut saya tidak bisa, karena mau tidak mau kita hidup di dalam kebijakan politik. Contoh sederhana, biaya kuliah, harga bahan pokok, transportasi, jalan, internet, listrik, bahkan pelayanan kesehatan. Semua itu sudah termasuk dalam kebijakan pemerintah. Yang artinya walaupun kita berkata tidak peduli dengan politik, politik akan selalu mempengaruhi kehidupan kita. Karena bukan kita yang memilih politik, tetapi politiklah yang hadir dalam kehidupan kita. Oke, berarti sebenarnya politik itu tidak bisa jauh ya dari kita. Betul sekali Kak Rahma, kadang kita menganggap politik itu hanya ada di gedung-gedung parlemen. Padahal ya, kita sebagai mahasiswa ini, kita memiliki aspirasi untuk menyuarakan suara kita mengenai fasilitas kampus. Itu sudah menjadi
Karena itu, sikap apatis bukanlah solusi jika tidak peduli. Orang inilah yang akan menentukan masa depannya nanti. Oke, itu kalimatnya cukup mengena sih. Berarti sikap apatis itu bukan suatu pilihan. Iya. Nah, oke. Jadi kan sekarang ini itu sering banget dengan istilah mahasiswa agent of change. Nah, menurut kamu nih Sarah, istilah itu masih relevan nggak sih? Menurut saya sangat relevan. Mahasiswa ini dapat memberikan kesempatan untuk belajar, berdiskusi, bahkan mengubah cara berpikir mereka. Mahasiswa ini harus memiliki tanggung jawab moral untuk mengatasi persoalan bangsa. Namun untuk menjadi agent of change, kita itu tidak perlu turun langsung ke jalan. Kita dapat memulai dari hal-hal yang sederhana. Contohnya, kita itu harus belajar dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, melawan penyebaran hoax, bahkan menyampaikan kritik itu secara fakta. Itu juga sudah termasuk kepedulian kita terhadap bangsa. Baiklah, sudah luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini. Teman-teman, dari diskusi beberapa menit yang lalu kita belajar bahwa politik itu bukan hanya soal pemilu dan jabatan, tetapi politik itu adalah sesuatu yang mengubah masa depan kita, masa depan bangsa. Sikap apatis itu bukanlah suatu solusi. Yang kita butuhkan itu adalah menjadi warga negara yang peduli, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pertanyaan yang banyak sekali di kalangan anak muda, yaitu tentang bagaimana banyak anak muda yang tidak peduli terhadap politik, lalu bagaimana cara media sosial berdampak atau dari cara pandang kita terhadap politik, dan bagaimana menjadi pemilih yang cerdas tanpa mudah terprovokasi. Selamat datang kembali di podcast diskusi kebangsaan Universitas Muhammadiyah Pondok. Masih bersama saya Basari dan narasumber kita. Tadi di bagian pertama kita sudah membahas tentang politik, dan ternyata politik itu bukan sesuatu yang jauh dari kita bayangkan. Nah, di segmen ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang banyak muncul, yaitu mengapa banyak anak muda tidak peduli terhadap politik. Oke, Sarah, menurut kamu apa sih penyebab anak muda itu tidak peduli terhadap politik? Menurut saya ada beberapa penyebab. Yang pertama itu adanya rasa kecewa yang dimana mahasiswa ini membaca berita seperti korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan banyak janji-janji politik yang tidak ditepati. Nah, banyak orang juga yang beranggapannya bahwa bahwasanya politik itu buruk. Jika dokter aja yang salah, kita itu tidak harus menyalahkan semua dokter itu buruk. Begitu pula dengan profesi-profesi lainnya. Padahal ya, yang bermasalah itu oknumnya, bukan politiknya. Kita harus membedakan antara sistemnya dengan orang yang menjalankannya. Oke, berarti kita nggak boleh mengeneralisasi. Betul sekali Kak Rahma. Jika kita beranggapannya semuanya itu sama, kita akan kehilangan kesempatan untuk mendukung orang-orang yang mau bekerja demi masyarakat. Nah, sifat apatis ini juga banyak membuat orang itu malas untuk mencari informasi, yang pada akhirnya kita ini mudah untuk dipengaruhi oleh isu-isu yang tidak benar. Ika, apakah ada tanggapan? Baik, saya sendiri sini menanggapi sedikit dari Sarah. Saya setuju, selain merasa kecewa rendahnya literasi politik. Mengapa? Karena menjadi penyebabnya banyak yang mengira politik itu hanya sosial, partai, ataupun pemilu, yang dimana politik itu adalah proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan kita, seperti pendidikan, infrastruktur, dan aturan. Jadi tanggapan yang disadari kita bersentuhan dengan politik setiap harinya. Itu saja yang bisa saya tanggapi. Baik, sekarang ini kan kita hidup di era media sosial. Iya. Nah, di mana itu kita bisa mendapatkan informasi, bahkan berita itu langsung dalam hitungan detik saja. Menurut Sarah, apakah media sosial itu dapat memberikan banyak bantuan atau justru memperburuk cara pandang kita terhadap politik? Jawabannya bisa kedua-duanya. Media sosial ini dapat memberikan kita banyak manfaat. Kita bisa mengetahui kebijakan pemerintah dengan cepat dan dapat mengikuti diskusi-diskusi publik. Namun di sisi lain, media sosial ini
yang mendukung. Jika Anda belum yakin, jangan asal menyebarkannya. Itu penting banget sih, karena sekarang ini kan banyak banget orang yang langsung mencet tombol membagikan daripada membaca berita terlebih dahulu. Betul banget Kak Sarah dan Kak Rima. Karena apa ya? Kadang hanya membaca judulnya saja, padahal isi berita itu sangatlah penting. Sebentar lagi ini kan akan ada proses demokrasi, entah itu di tingkat kampus, daerah, provinsi maupun nasional. Sarah nih, menurut kamu bagaimana sih cara menjadi pemilih yang cerdas tanpa mudah terprovokasi? Pemilih yang cerdas bukanlah karena ikut-ikutan, bukan juga karena tekanan media sosial atau teman-teman. Pemilih yang cerdas itu dia harus mengetahui dulu rekam jejak kehidupan dari si calonnya. Apakah program kerjanya, apakah dia sudah terlibat di dalam masalah hukum, dan bagaimana sih komitmen dia ini dalam pendidikan, kesehatan, bahkan kebijakan masyarakat. Jangan hanya dijadikan sebagai pencitraan saja, karena pemimpin dipilih bukan berdasarkan siapa yang paling pandai berbicara, tetapi dipilih siapa yang paling mampu untuk bekerja. Itu kalimat terakhir itu sangat menarik, bisa diulang? Baik Kak Rama, saya akan mengulang dari kalimat terakhir saya. Pemimpin bukanlah dipilih berdasarkan siapa yang paling pandai berbicara, tetapi siapa yang paling mampu bekerja dan bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan. Oke, ini saya iseng-iseng aja menanya nih buat kalian berdua. Kalau misalkan ditawarkan menjadi anggota DPR, kalian mau nggak? Kira-kira siapa? Wah Kak Rama, pertanyaan ini cukup berat sebenarnya bagi saya. Kalau memang kita memiliki integritas dan kesiapan untuk melayani masyarakat, sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi kalau hanya sekedar untuk mengejar jabatan tanpa kesiapan, itu sebaiknya jangan, karena jabatan itu adalah amanah. Jangan sampai kita mengejar posisi, tetapi kita itu lupa dengan tanggung jawab kita sendiri. Oke, kalau Rika gimana? Kalau saya pribadi kayak mungkin berpikir panjang sih. Soalnya kenapa? Karena apa ya, kepercayaan bahwa politik itu membutuhkan orang-orang yang memiliki hati nurani. Kalau semua orang baik, mungkin menolak masuk ke dunia politik itu sendiri. Lalu siapa yang akan memperbaikinya? Itu sih kalau menurut saya. Oke. Aku pesan Sarah untuk mahasiswa berkata saya hanya ingin kuliah dan politik bukan urusan saya. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaannya karena saya menghargai setiap pilihan, tetapi di sini saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Belajar politik itu tidak harus menjadi politisi. Belajar politik berarti kita harus tahu bagaimana cara negara Indonesia ini bekerja. Dengan cara itu kita itu menjadi warga negara yang lebih bijak. Sebenarnya kita tahu hak kita itu apa, dan kita juga tahu memahami kewajiban kita itu apa. Dan kita itu yang paling penting itu kita tidak mudah untuk dibohongi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya nih, saya mau minta satu pesan singkat kepada dari Sarah dan Rika. Mungkin Sarah? Satu pesan dari saya, jangan takut untuk belajar politik. Takutlah ketika kita berhenti peduli dengan masa depan. Sebab masa depan bukan hanya dibangun oleh pemimpin, tetapi dibangun juga dari generasi muda yang berani untuk berpikir, berani bertindak, bahkan untuk berani bertanggung jawab. Oke, Rika? Baik, pesan saya yaitu menjadi muda bukanlah alasan untuk kita tidak peduli. Justru menjadi muda itu adalah waktu terbaik untuk kita belajar berkontribusi serta menyampaikan aspirasi diri menjadi pemimpin yang jujur, adil, dan yang amanah. Itu sih menurut saya. Luar biasa sekali pembahasan kita pada segmen kali ini. Kita belajar bahwa sikap apatis itu bukanlah solusi. Dengan justru dengan memahami politik secara sehat, kita bisa menjadi warga negara yang lebih bijaksana, tidak mudah terprovokasi, dan bisa mampu mengambil keputusan berdasarkan fakta. Selamat datang kembali di podcast diskusi kebangsaan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Masih bersama saya Rama dan dua narasumber kita. Tadi di bagian kedua kita sudah memahami bahwa politik
tentang politik dan alasan mengapa generasi muda tidak boleh apatis. Nah, di bagian ketiga ini kita akan membahas hal yang cukup sensitif tapi sangat penting, yaitu tentang politik uang, integritas pemimpin, dan peran generasi muda dalam menjaga demokrasi bangsa. Oke, Sarah, kita ini kan sering banget dengar istilah money politik atau politik uang. Menurut kamu kenapa sih masih banyak terjadi praktik ini sekarang? Menurut saya, politik uang itu melibatkan dua orang yang berperan, dan ada yang menawarkan demi keuntungan dan ada yang menerimanya. Padahal suara masyarakat itu dipengaruhi oleh imbalan sesaat, melainkan imbalan yang kita terima. Perlu kita sadari bahwa imbalan sebesar apapun yang diberikan itu akan melanjutkan kita ke arah kebijakan yang berdampak selama bertahun-tahun. Oke, berarti kerugian itu bukan hanya pada saat pemilihan. Betul sekali, dampak ini bisa dirasakan dalam waktu yang jangka panjang. Oleh karena itu, ketika seseorang memilih bukan berdasarkan kemampuan, dampak yang dirasakan itu masyarakatnya akan mendapatkan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Oleh karena itu, kita itu harus memilih berdasarkan hati nurani, karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara. Oke, mungkin kita bisa ngomong. Kalau menurut saya tuh saya setuju dengan pendapat Sarah, karena masyarakat tuh sering tergoda oleh manfaat yang sifatnya kayak sensasi gitu. Nah, padahal itu lebih penting adalah memikirkan masa depan bersama. Kalau kita menginginkan pendidikan yang lebih baik, mungkin pelayanan kesehatan yang baik, kesempatan kerja yang luas, serta kita juga harus memilih dengan penuh tanggung jawab. Demokrasi akan lebih baik jika masyarakat dan pemimpinnya sama-sama menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, serta pemimpinnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, kalau misalkan kita bicara tentang pemimpin, menurut kalian kualitas apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Saya disuruh memilih satu, yaitu memilih tentang integritas, karena integritas ini mengajarkan kita untuk memegang prinsip bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan bersama. Menurut saya, pemimpin yang baik tidak hanya pandai berbicara saat berkampanye, tetapi juga konsisten ketika dia dipercaya sebagai pemimpin. Oke, kalau Rita? Saya sepakat dengan Sarah. Selain integritas, seorang pemimpin juga harus mau mendengar. Kadang masyarakat tidak menuntut pemimpin yang harus menurut. Mereka yang harapannya adalah pemimpin yang mau menerima kritik, maupun berdialog dan mau memperbaiki kesalahannya. Karena tidak ada manusia yang sempurna, yang membedakan bagaimana seseorang bertanggung jawab atas setiap keputusan yang ia ambil. Oke, mungkin itu cukup baik. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang sesuatu yang sering terjadi. Kadang hanya karena berbeda pilihan politik, hubungan antara sesama teman, sahabat, keluarga itu menjadi renggang. Mengapa hal seperti itu sering terjadi? Perbedaan pendapat itu adalah sebagai ancaman, padahal perbedaan demokrasi dalam perbedaan pendapat itu adalah hal yang sangat wajar. Yang tidak wajar itu ketika kita berbeda pendapat, tetapi itu menimbulkan rasa kebencian. Kita boleh berbeda pilihan, kita juga boleh berbeda-beda pendapat, asalkan jangan menghilangkan rasa hormat satu sama lain. Karena setelah selesai demokrasi, kita itu tetap akan menjadi satu bangsa. Oke, artinya berbeda pilihan itu bukanlah berarti kita mengakui musuh ya? Betul sekali, justru kedewasaan demokrasi itu terlihat dari kemampuan kita menghargai perbedaan. Kalau semua pendapat itu sama, maka diskusi itu tidak akan berkembang. Yang paling penting adalah ketika kita berdiskusi itu kita harus berdasarkan data, bukan berdasarkan emosi. Baik, di sini saya menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Sarah, yaitu media sosial
media sosial sering membuat kita mudah terpancing. Kadang kita membalas komentar dengan kemarahan, kadang kita juga benar-benar tidak memahami apa yang dimaksud oleh orang itu. Serta tidak semua perbedaan harus berakhir dengan pertengkaran. Sesekali kita juga perlu belajar berkata saya tidak memahami pendapatmu meskipun saya memiliki pandangan yang berbeda. Jadi kalimat sederhana ini bisa menjaga atau menghubungkan tetap baik. Pernah mahasiswa sebagai agen perubahan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, kalau kita bicara tentang mahasiswa atau bentuk kontribusi nyata yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa tanpa harus menjadi aktivis besar. Banyak sekali mahasiswa ini bisa menjadi contoh dalam percakapan aktif secara langsung dan aktif mengikuti diskusi. Terus juga perubahan itu tidak harus selalu dimulai dari panggung yang besar. Kita bisa mulainya dari ruang kelas, diskusi, bahkan seperti podcast kita pada hari ini. Saya suka sama kalimat yang mengatakan perubahan tidak selalu dimulai dari panggung yang besar. Betul sekali, seringkali kita menunggu menjadi orang hebat terlebih dahulu baru kita berbuat, padahal justru dari kita memulainya dari sekarang kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Oke, sebelum kita tutup segmen ini, saya ingin meminta kepada masing-masing narasumber untuk memberikan satu pesan terhadap generasi muda Indonesia. Teman-teman, menjadi generasi muda di kesempatan kita ini adalah hal yang sangat berharga. Gunakan masa muda kita itu untuk belajar, mencari informasi, serta berdiskusi. Jangan pernah takut untuk berpendapat, tetapi belajarlah untuk menghargai orang lain. Ingat, masa depan bangsa tidak ditentukan oleh seberapa keras kita untuk terus belajar dan berkontribusi. Oke, baik, terima kasih Sarah. Rika? Baik. Di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk tidak hanya menjadi penonton yang diam, tetapi sebagai bangsa ini membutuhkan anak-anak yang muda yang berani berpikir kritis serta rendah hati, berani menyampaikan kritik tetapi juga siap memberikan solusi. Karena Indonesia yang lebih baik bukan hanya impian, melainkan tanggung jawab kita bersama memberikan solusinya. Oke, baik, terima kasih pesan yang telah disampaikan kepada seluruh Indonesia. Kita dari segmen ini kita belajar bahwa demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang menjaga kejujuran, menghargai perbedaan, serta ikut berkontribusi membangun bangsa. Saya rasa kita sudah di penghujung acara, di penghujung diskusi. Dari awal hingga akhir kita telah membahas bahwa politik bukan sekedar tentang pemilu atau jabatan, tetapi tentang bagaimana keputusan-keputusan yang diambil hari ini untuk menentukan kualitas kehidupan kita di masa depan. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan jawab cepat dengan singkat tetapi bermanfaat. Siap? Siap. Apa arti politik menurut kalian? Menurut saya, politik adalah cara bersama-sama untuk menentukan arah masa depan. Kita? Kalau menurut saya, politik adalah tanggung jawab untuk menghadirkan kesejahteraan kita semua sebagai mahasiswa. Oke, yang kedua, apa yang paling dibutuhkan Indonesia saat ini? Pemimpin yang jujur dan masyarakat yang peduli. Saya kolaborasi serta persatuan dan semangat gotong royong kita bersama. Yang ketiga, apa pesan untuk mahasiswa? Pesan saya untuk mahasiswa, jangan hanya menjadi penonton perubahan, tapi jadilah bagian dari perubahan itu. Baik, pesan saya yaitu teruslah belajar, berpikir kritis, dan jangan berhenti mencintai Indonesia. Kalau harus memilih satu kata yang paling menggambarkan Indonesia saat ini di masa depan apa? Ya, kalau saya sih harapan.
Kemajuan sih kalau menurut saya. Mungkin ada sedikit tambahan. Ada sedikit tambahan dari saya. Politik bukan sesuatu yang harus kita takuti. Yang perlu kita takuti adalah ketika kita berhenti peduli terhadap bangsa sendiri. Mari mulai dari hal yang sederhana, belajar, membaca, menghargai perbedaan, tidak menyebarkan hoax, menggunakan media sosial itu dengan bijak, dan ikut kontribusi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi fondasi Indonesia di masa depan. Oke, Dika, mungkin ada lagi Kak? Baik, saya di sini menambahkan dari saya mengajak teman-teman untuk percaya bahwa setiap orang memiliki peran. Yang pertama, tidak harus menjadi pejabat. Kedua, tidak harus terkenal. Ketiga, tidak harus memiliki jabatan tinggi, serta menjadi mahasiswa yang jujur, menjadi tenaga kesehatan yang peduli, menjadi pengusaha yang bertanggung jawab, serta semua profesi memiliki kesempatannya untuk membangun bangsa ini itu sendiri. Jadi, mari kita mulai dari diri kita sendiri, karena perubahan bangsa selalu dimulai dari perubahan karakter setiap keluarga. Baik, itu saja yang bisa saya. Oke, terima kasih kepada narasumber kita yang sudah memberikan closing statement yang cukup baik. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung podcast. Dari diskusi ini kita belajar bahwa politik bukan hanya tentang perebutan kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab dan dalam mengelola kehidupan bersama. Politik yang sehat membutuhkan masyarakat yang aktif, kritis, dan berintegritas. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran besar. Tidak harus menjadi politisi yang mencintai Indonesia. Kita bisa berkontribusi melalui pendidikan, organisasi, karya, inovasi, kepedulian sosial, hingga sikap bijak dalam menggunakan media sosial. Mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai alasan untuk saling membenci. Karena masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pemimpinnya, tetapi juga oleh setiap warga negara yang memilih untuk peduli. Terima kasih kepada Sarah Sisir Aja dan Dika atas diskusi yang sangat luar biasa ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menambah wawasan, menumbuhkan semangat kebangsaan, dan menginspirasi kita semua untuk menjadi generasi yang peduli, kritis, dan bertanggung jawab. Saya Rafa Lestari, selaku host bersama seluruh narasumber pamit undur diri. Ingatlah satu kalimat ini, jangan bertanya apa yang bangsa berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa